Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Suwarno dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Yang pertama ada pengertian dan latar belakang. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai konstitusi negara, Undang-Undang Dasar mengatur tekanan politik, hukum, dan pemerintahan Indonesia. UUD pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan tidak bertentangan dengan UUD. Fungsi UUD di antara lain adalah sebagai konstitusi tertulis, merupakan dokumen tertulis yang berisi prinsip-prinsip dasar yang mengatur negara. Ada sebagai landasan hukum yang menjadikan sumber hukum tertinggi menjadi rujukan bagi semua produk hukum lainnya, dan sebagai alat kontrol. Itu berfungsi sebagai kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan negara agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi. Selanjutnya ada struktur dan isi UUD 1945. UUD ini terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama ada pembukaan atau preambulu, terjadi dari 4 alinea yang menjelaskan latar belakang sejarah dan cita-cita bangsa Indonesia. Pembukaan ini juga mengandung Pancasila yang menjadikan dasar Indonesia. Ada batang tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal. Setelah amandemen terjadi 21 bab, 7 pasal, sejumlah ayat. Batang tubuh ini mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti hak asasi manusia, kewenangan negara, lembaga, dan sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini menjelaskan bermaksud agar apa yang ada dalam batang UUD Indonesia. Selanjutnya ada perubahan amandemen. Sejak disahkan UUD telah mengalami 4 kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman, kebutuhan berbangsa. Beberapa perubahan penting yang terjadi akibat amandemen adalah: yang pertama, penguatan sistem demokrasi dan peran lembaga legislatif. Yang kedua, ada penghapusan kekuasaan presiden yang terlalu besar. Yang ketiga, penambahan dan penegasan hak-hak asasi manusia. Dan yang terakhir, perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Selanjutnya ada implementasi Undang-Undang Dasar 1900 dalam kehidupan bernegara. UUD menjadi acuan dalam pelaksanaan kehidupan bernegara Indonesia. Setiap lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus menjadikan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu, UUD juga menjadi dasar negara untuk menyusun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, ada pentingnya pemahaman dan penjagaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. UUD harus dipahami oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Pemahaman yang baik tentang Undang-Undang Dasar akan memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan berbangsa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Selain itu, Undang-Undang 1945 juga harus dijaga dan dipertahankan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin merusak tatanan demokrasi di negara Indonesia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD didasari oleh beberapa prinsip dasar, yaitu menjadi fondasi bagi penyelenggaraan negara, yaitu tentang kedaulatan rakyat, menegaskan bahwa kedaulatan beberapa di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini tercermin dalam sistem berdemokrasi yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya ada negara hukum. Hal ini mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan tidak ada kekuasaan yang absolut.
Selanjutnya ada persatuan dan kesatuan. Hal ini mendorong semangat persatuan dan kesatuan bangsa menjadi dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada kesejahteraan sosial. Undang-Undang Dasar mengamatkan bahwa negara harus berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada keadilan sosial. Salah satu tujuan untuk Undang-Undang Dasar adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencakup pemerataan ekonomi, pendidikan, dan hak-hak dari dasar lainnya. Selanjutnya ada hubungan antara Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD menjadi dasar ideologi negara yang mengarah seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hubungan antara Undang-Undang Dasar dan Pancasila adalah sebagai berikut. Hal ini bisa terjadi dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar filosofi yang menlandasi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Semua pasal dan ketentuan dalam UUD ini harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada panduan dalam penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan moral bangsa. Selanjutnya ada pengalaman Pancasila. Undang-Undang Dasar mengatur agar Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan kehidupan bernegara maupun kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya ada peran lembaga Indonesia dalam menjaga Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai lembaga negara memiliki peran penting dalam menjaga dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Ada Mahkamah Agung atau disebut MK. Mahkamah Agung berperan dalam menjaga konstitusi dengan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa berkewenangan antar lembaga negara, dan memutuskan pembubaran partai politik. Selanjutnya ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap UUD serta menegakkan prinsip-prinsip dasar negara sesuai konstitusi. Selanjutnya ada Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang Dasar dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki peran legislasi, pengawasan, dan anggaran yang harus sesuai dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada tentang dalam penegakan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun UUD ini sudah menjadi dasar hukum yang kuat dan beberapa tantangan dalam penegakannya, tapi ada perbedaan interpretasi dalam beberapa kasus. Terjadi perbedaan ini terhadap pasal-pasal dalam UUD yang bisa menimbulkan perdebatan dan ketidakhukuman. Ada konstitusi dan pelaksanaan. Konsistensi antara norma hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan pelaksanaannya sering terjadi menjadikan masalah, terutama dalam hal penegakan hukum dan pelaksanaan hak asasi manusia. Ada perubahan sosial dan teknologi. Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi memunculkan tantangan baru yang belum pernah diatur dalam Undang-Undang Dasar, sehingga diperlukan adaptasi atau amandemen untuk menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya ada pengaruh Undang-Undang Dasar terhadap pembentukan identitas nasional. UUD ini berperan penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Beberapa hal menjadikan kontribusi UUD terhadap identitas nasional, antara lain ada penegakan kesatuan bangsa. Ini menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada nasionalisme. Pembentukan UUD menjadi simbol perjuangan nasionalisme bangsa Indonesia yang menginspirasi semangat persatuan dan kesatuan. Ada pemahaman hak, kewajiban, dan
warga negara. Undang-Undang Dasar mengatur hak dan kewajiban warga negara yang membentuk kesadaran kolektif agar mereka sadar akan pentingnya tanggung jawab bersama dan membangun negara. Selanjutnya ada relasi Undang-Undang Dasar dalam era globalisasi. Dalam era globalisasi, 1945 tetap relevan sebagai pedoman bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. UUD memberikan landasan untuk mempertahankan kedaulatan, identitas, dan kepribadian bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi yang membawa pengaruh asing. Melalui penegasan kedaulatan rakyat, penguatan sistem hukum, dan penjaminan hak-hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar memastikan bahwa Indonesia tetap berdaulat dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang menjadi identitas bangsa. Dengan ditambahkan poin-poin ini, diharapkan materi tentang Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia menjadi lebih komprehensif dan mendalam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada contoh-contoh tentang poin yang sudah saya bahas. Yang pertama, ada kedaulatan rakyat. Contoh tersebut adalah pemilihan umum atau pemilu. Pemilu adalah contoh konkret dari prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Melalui pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif. Pemilu ini adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi langsung, di mana suara rakyat menjadi penentu arah kebijakan negara. Yang kedua, negara hukum. Contoh peradilan yang independen dalam kasus penegakan hukum. Prinsip negara hukum dalam Undang-Undang Dasar terlihat melalui peradilan yang independen, misalkan kayak Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan sengketa yang menyangkut konstitusional undang-undang. Salah satu contoh adalah keputusan MK yang membatalkan bagian dari suatu undang-undang karena dinilai bertentangan dengan UUD. Yang ketiga, perubahan amandemen. Contohnya pemilihan presiden secara langsung sebelum amandemen. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar mulai tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Perubahan ini merupakan salah satu bentuk adaptasi konstitusi terhadap tuntunan demokrasi modern. Yang keempat, pengaruh Undang-Undang Dasar 1945 terhadap identitas nasional. Contohnya, pembukaan UUD sebagai dasar nasionalisme. Pembukaan ini yang mengandung Pancasila seringkali digunakan sebagai acuan dalam membangkitkan semangat nasionalisme. Misalnya dalam upacara bendera di sekolah-sekolah, institusi pemerintah, dan perayaan di hari besar nasional. Hal ini menunjukkan bagaimana undang-undang berperan dalam membentuk dan menjaga identitas nasional Indonesia. Yang kelima adalah relevansi Undang-Undang 1945 di era globalisasi. Contohnya ada perlindungan hak asasi manusia dalam era globalisasi, di mana isu hak asasi manusia menjadi perhatian dunia. Undang-Undang Dasar, khususnya setelah amandemen, setelah mengatur secara jelas tentang hak asasi manusia, misalkan pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak-hak dasar setiap individu seperti hak atas hidup, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan. Ketentuan ini menjadikan kita bagi Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia di tengah pengaruh global. Keenam, ada peran lembaga dasar dalam menjaga undang-undang negara. Contohnya ada pengawasan oleh DPR. DPR ini melakukan fungsi penegasan terhadap pelaksanaan pemerintahan oleh eksekutif. Misalnya, kayak DPR berhak mengajukan hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bagaimana DPR menjaga agar pemerintah tetap berjalan sesuai dengan konstitusinya.
Dengan contoh-contoh ini, konsep dalam Undang-Undang Dasar menjadi lebih nyata dan dapat dipahami dengan lebih baik dalam konteks kehidupan berbangsa dan beragama dan bernegara di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pondasi bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konstitusi negara, Undang-Undang Dasar tidak hanya menjadikan pedoman dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi menjadikan simbol kedaulatan rakyat dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita warga negara Indonesia untuk memahami, menghormati, dan menjaga Undang-Undang Dasar sebagai warisan leluhur bangsa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.